Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Kali ini informasi yang akan admin bagikan Bapak Ibu terkait pendaftaran P3K 2024. Dalam hal ini BKN Badan Kepegawaian Negara akan menyampaikan hasil verbal data honorer resmi ya Bapak Ibu. Ini hasil verbal data honorer tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara yang sudah bekerja sekian lama terkait dengan verifikasi dan validasi tenaga honorer tahun 2024. Lalu datanya seperti apa Bapak Ibu, nanti silakan disimak sampai selesai. Admin lansir salah satunya Bapak Ibu dari jpnn.com Jakarta, jadwal pendaftaran CPNS 2024 non sekolah kedinasan, artinya yang reguler, yang biasa Bapak Ibu. Untuk non kedinasan dan P3K 2024 ini target mulai dibuka pada bulan Juni ya, bulan depan atau Juli mendatang. Nah, pendaftaran P3K 2024 Bapak Ibu ini akan dibuka tentunya setelah proses perpal itu selesai Bapak Ibu. Nah, keterangan resmi dari Humas Kemenpan RB menjelaskan bahwa saat ini BKN masih melakukan proses perpal data honorer. Disebutkan juga bahwa perpal dilakukan pada 1.788.851 tenaga non ASN atau honorer yang masuk database BKN. Jadi ini hampir 1.800.000-an Bapak Ibu ya, tenaga honorer yang masuk database PKN. Dan tentu ini harus diverifikasi dan divalidasi keabsahannya, kebenarannya Bapak Ibu. Nah, Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan telah melibatkan BPKP ya, melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam perpal tenaga non ASN tersebut. Luar biasa ini Bapak Ibu. Nah, verbal data honorer dilakukan dengan 6 kriteria ya Bapak Ibu, berdasarkan kelompok kerja atau POKJA. Nah, 6 kriteria itu apa saja? Yang pertama honorarium, kemudian surat keputusan pengangkatan dan masa kerja 2 ya, kemudian usia 3, jabatan 4, tingkat pendidikan 5, dan SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ya, itu jadi ada 6 kriteria Bapak Ibu. Nah, BPKP tentu sebagai penanggung jawab POKJA, ini kriteria 1 ya, serta tim BKN sebagai penanggung jawab POKJA kriteria 2-6. Jadi untuk kriteria 1 itu adalah honorarium. Kemudian untuk BKN Bapak Ibu ini penanggung jawab kriteria 2-6. 2 itu mulai dari usia, jabatan, tingkat pendidikan, dan yang keenamnya adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, pada verbal ini Bapak Ibu, distribusi data yang diperiksa oleh verifikator dilakukan secara acak. Jadi verifikator tidak dapat melihat data yang diperiksa, dan setiap verifikator hanya melakukan verbal pada 1 kriteria sesuai dengan POKJA masing-masing. Begitu disampaikan oleh Haryomo ya, selaku Kepala BKN di Jakarta Bapak Ibu. Nah, adapun hasil verbal Bapak Ibu ini ya, yang tadi sesuai dengan judul di depan, bahwa hasil verbal tenaga non ASN per 17 Mei 2024 pada pukul 00 itu kriteria 2 itu mencapai 89,87%. Kemudian kriteria 3 itu sudah 100%. Lalu kriteria 4 ini mencapai 63,33%. Kriteria 5 sudah 100%. Dan kriteria 6 mencapai 99,52%. Jadi hampir keseluruhan, memang hampir selesai ya. Hampir 100% maksudnya keseluruhannya. Nah, nantinya Bapak Ibu hasil verbal ini Bapak Ibu ya, ini data honorer pada masing-masing kriteria tersebut nantinya sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pengangkatan P3K. Itu Bapak Ibu.
Jadi mudah-mudahan saja Bapak Ibu, data-data Bapak Ibu yang sudah masuk itu betul-betul valid ya, benar adanya itu, sehingga bisa nanti masuk ke bisa masuk peluang ya untuk diangkat menjadi P3K atau ASN P3K 2024. Itu Bapak Ibu terkait data tadi ya. Jadi sekali lagi, jadi tingkatannya mulai dari kriterianya, mulai dari honorariumnya, kemudian surat keputusan pengangkatan dan masa kerja juga dilihat, usianya juga dilihat, dipertimbangkan, jabatan, tingkat pendidikan, dan apakah membuat surat SPTJM atau tidak, itu juga jadi bahan pertimbangan. Sehingga Bapak Ibu peluangnya sangat besar sekali ya, apabila Bapak sudah masuk database BKN, kemudian semua ditempuh ya, kriteria-kriteria tadi mencukupi dan sesuai dengan regulasi yang yang berlaku, maka kemungkinan besar itu status ASN P3K sudah mulai di tangan Bapak Ibu. Itu mungkin ya Bapak Ibu yang dapat tadi bagikan. Mudah-mudahan ini informasi singkat ini bermanfaat ya. Jadi tadi datanya sudah disampaikan ya, berapa persen data-data dari dalam kriteria itu. Sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.